Banyak pekerjaan mengangkat barang, menggunakan pengungkit untuk meringankannya, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan datang kepadanya. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus, dan berkatalah yang maha kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa pekan biasa kedua, Kamis 22 Januari 2026. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke danau bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, yang masih di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dan bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang kita janjikan doa, dan bahkan mungkin mereka yang tidak pernah kita kenal, yang tidak pernah doakan, kita doakan supaya berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus yang mendorong, menggerakkan mereka akan kesadaran bahwa Allah hadir dan menyertai mereka, dan mendorong mereka untuk datang kepada Yesus. Kiranya juga menjadi inspirasi bagi kita. Kita yang telah ditolong, kita yang telah dibantu dari rahmat dan kekuatan Allah. Semoga kita senantiasa menyadari karya agung Tuhan, karya keselamatan Allah di dalam diri kita, campur tangan Allah, dan juga kekuasaan dan juga penyelenggaraan Tuhan, sehingga kita tergedorong, tergerak hatinya untuk terus datang kepada Allah, datang kepada Yesus untuk mendengarkan pewartaannya,
untuk disembuhkan dari penyakit-penyakit rohani kita, dari penyakit-penyakit kehidupan kita. Dan kiranya bahwa kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, semoga kita juga mengikuti tindakan yang dibuat oleh para murid Yesus. Mereka diperintah, mereka disuruh untuk membawa Yesus di dalam sebuah perahu yang berbeda, supaya Yesus tidak terhimpit dan tidak terhalangi untuk mewartakan, untuk bersuara, untuk menghadirkan karya keselamatan Allah. Semoga sabda Tuhan, semoga suara Yesus juga kita berikan ruang, kita berikan tempat, kita berikan perhatian yang sepantasnya, supaya tidak digelisahkan, dikacaukan, dikaburkan oleh situasi dunia, oleh kerumitan dunia, oleh pikiran-pikiran kita yang kadang-kadang terganggu, yang kadang-kadang kacau, yang kadang-kadang rumit, yang kadang-kadang tidak siap untuk mendengarkan sabda Allah, untuk mendengarkan Yesus. Dan semoga lebih-lebih lagi kita senantiasa memberikan fokus, memberikan perhatian kepada suara Allah, kepada sabda Allah, kepada kehendak Yesus di dalam kehidupan kita, dan tidak membiarkan sabda Allah, tidak membiarkan suara Tuhan terhimpit dan terkaburkan oleh situasi, oleh keadaan, oleh kejadian-kejadian yang kita alami. Sebaliknya semoga kita senantiasa berani untuk mendengarkan Tuhan, untuk senantiasa memfokuskan hidup kita kepada suara Allah. Dan semoga akhirnya ketika kita berani untuk memberikan tempat kepada suara Allah, kepada sabda Allah, kita akan senantiasa yakin dan percaya akan penegasan Engkaulah anak Allah. Semoga iman itu senantiasa bergema, semoga iman itu senantiasa kokoh di dalam hidup kita. Semoga keyakinan itu senantiasa bertumbuh, berkembang, dan semakin menjadi dasar bagi kehidupan kita. Engkaulah anak Allah. Dan semoga kita tidak pernah berpaling dari Yesus, kita tidak pernah meninggalkan Yesus, kita tidak pernah ragu akan Yesus yang adalah anak Allah, yang adalah putra Allah, yang senantiasa perlu dan bisa menjadi andalan hidup kita, menjadi penolong hidup kita, menjadi penyelenggara dan pendamping hidup kita. Allah Sang Immanuel menyertai kita, dan keyakinan Engkaulah putra Allah akan senantiasa menyemangati dan mengobarkan hidup kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.